Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi di Bincang Buku. Kali ini di episode yang ke-6. Kita akan berdiskusi, berbincang tentang sebuah buku bertemakan sejarah. Judulnya Politik Islam Anti Komunis. Ini bukunya. Subjudul dalam buku ini Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal. Buku ini sudah lama sebenarnya sudah saya hatamkan, tetapi ingin saya angkat karena akhir-akhir ini mulai ramai kembali tentang pembahasan soal PKI atau Partai Komunis Indonesia. Selain buku ini, saya ditemani dua buku lagi yang menjadi referensi dan keduanya juga sudah saya baca. Yang pertama buku Induk Masyumi. Ya, buku ini sudah langka sekali nih fotokopian ya. Pedoman Perjuangan Masyumi. Di sini ada ADRT Partai Masyumi. Kemudian bagaimana langkah-langkah perjuangan dan strategi perjuangannya, serta pedoman-pedoman dan fatwa-fatwa Majelis Syuro yang ada di dalamnya juga. Kemudian satu lagi buku yang terbitkan oleh Bagian Penerangan DPP Masyumi, kami memanggil. Kalau ini buku asli. Di sini khusus sangat jelas sekali bagaimana sikap Masyumi terhadap PKI. Ya, bagaimana sikap Masyumi terhadap PKI. Akan kita bahas apa kolerasinya dengan buku ini, Politik Islam Anti Komunis, yang akan kita bahas ini. Kita tahu bahwa sejarah dari PKI sendiri itu sebelumnya ideologi komunis menyusup ke sebuah organisasi bernama Syarikat Islam, sehingga kemudian Syarikat Islam pecah. Maka ada dua kubu, Syarikat Islam Merah dan Syarikat Islam Putih. Syarikat Islam Merah ini adalah cikal bakal berdirinya PKI. Anggota-anggota yang ikut dalam Syarikat Islam Merah, mereka akan diseleksi lagi orang-orang yang kental ideologi komunisnya, yang bisa dikader, istilahnya seperti itu, mereka akan masuk menjadi anggota PKI. Sedangkan mereka yang masih bingung, terombang-ambing, mereka masukkan ke Syarikat Dagang. Sehingga kemudian PKI mulai lahir dan kemudian tumbuh. Ideologi komunis semakin besar dan mengakar di Indonesia sampai pada puncaknya tahun 1955 ketika arena pertarungan demokrasi berlangsung. Saat itu PKI secara nasional berada di peringkat keempat setelah PNI, Masyumi, kemudian NU. Tetapi perolehan yang secara nasional yang diperoleh PKI cukup besar, sehingga dia punya posisi tawar yang juga cukup kuat di parlemen saat itu. Basis lumbung PKI terbesar yaitu di Jawa Timur. Saat itu perolehannya 2 juta lebih, sekitar 20% lebih. Kemudian di Jawa Tengah juga 20% lebih. Sementara basis terbesar Masyumi adalah di Jawa Barat, paling besar di Jawa Barat. Kemudian di Jakarta juga peringkat pertama Masyumi, kemudian peringkat keduanya adalah PNI. Teman-teman sekalian, satu hal yang menarik diketengahkan dalam buku karangan Samsuri ini ya, bagaimana pertarungan, ya dalam tanda kutip, pertarungan PKI dan Masyumi dalam kancah politik yang sangat luar biasa. Muhammad Natsir dengan sangat terang benderang gitu ya mengatakan bagaimana bahwa komunisme itu ya adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran dan ideologi Islam. Ya, Muhammad Natsir mengatakan, ya dikutip dalam buku ini, komunisme dalam mencapai kemakmuran menekan dan memperkosa tabiat dan hak-hak asasi manusia,
Sedangkan kapitalisme dalam memberikan kebebasan kepada tiap-tiap orang tidak mengindahkan peri kemanusiaan, ya, tidak mengindahkan peri kemanusiaan dan hidup dari pemerasan keringat orang lain dan membukakan jalan untuk kehancuran kekayaan alam. Ini penjelasan Nasir ketika beliau menjelaskan tentang komunisme dan kapitalisme. Jadi sangat jelas ya bagaimana sikap Nasir itu. Tapi kemudian di dalam tubuh Masyumi sendiri terjadi perbedaan pendapat, atau disebut ada 3 faksi, yaitu faksi Sukiman Wirjo Sanjoyo, kemudian faksi Muhammad Nasir beserta Syafruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap menjadi satu faksi di kubu Nasir. Kemudian ada faksi Isa Ansori. Ketiga faksi ini didasarkan pada sikap mereka terhadap PKI. Faksi yang dikenal dalam tanda kutip radikal adalah faksi Isa Ansori, yang dia tidak mau berkompromi apapun dan justru mengatakan bahwa semangat anti komunisme ini justru adalah kampanye yang paling strategis ya bagi Masyumi. Semangat anti komunis ini justru adalah kampanye yang paling strategis bagi Masyumi. Nah, sementara faksi Sukiman dia lebih moderat ya. Meskipun secara keseluruhan ketiga faksi ini sebenarnya memiliki semangat yang sama, adalah mereka kontra PKI. Tapi perbedaan mereka adalah pada bagaimana cara mereka memerangi PKI. Ada yang mengutamakan dengan cara, ya kalau Sukiman Wirjo Sanjoyo ini dia mengatakan bahwa pelajarilah Marxisme, pelajarilah akar dari gerakan PKI ini, kemudian kita akan tahu bagaimana ajaran-ajaran mereka, bagaimana doktrin-doktrin yang mereka ajarkan kepada kader-kader mereka, sehingga kemudian kita bisa mengatur strategi dan langkah-langkah yang cantik untuk bisa memenangkan suara, memenangkan hati pemilih. Sedangkan bagi Sukiman justru caranya adalah dengan menyuarakan terus-menerus anti komunisme. Itu bagi faksi Isa Ansori. Sementara Muhammad Nasir jelas ya bahwa ideologi komunisme bagi Muhammad Nasir itu bertentangan dengan ideologi Islam, meskipun ada aspek sosialisme yang mungkin mirip, tetapi berbeda, sangat jauh berbeda dengan semangat yang dikeluarkan oleh komunisme. Karena dalam komunisme justru terjadi perampasan hak-hak asasi manusia yang dalam Islam itu justru dilindungi. Itulah perbedaannya itu ya. Terjadi pengekangan dan kekuasaan yang penuh total oleh negara, dan masyarakat atau rakyat itu tidak memiliki hak apa-apa. Bahkan kekayaan-kekayaan pribadi rakyat itu adalah juga kekayaan-kekayaan negara. Itu yang dianut oleh mazhab sosialisme. Oleh karena itu terjadinya perbedaan pendapat dari tiga faksi yang ada di parlemen ini, maka kemudian dicoba untuk dipertemukan karena akan menghadapi sebuah pertempuran yang sangat besar dalam pemilu 1955 ya. Maka di dalam buku yang tadi saya sempat tunjukkan ya, bagaimana di buku ini penerangan ini, Dewan Penerangan Masyumi ini, nah ini dibuat tahun 55 ya, tahun 55. Jadi jelas sekali bahwa ini sangat berbau ini ya, politik, bagaimana mereka berstrategi dalam politik untuk menang pemilu 55, bahwa disebutkan dengan sangat jelas dan sangat gamblang tentang komunisme, bahwa di dalam buku ini, buku Kami Memanggil yang diterbitkan oleh bagian penerangan PKI ini, disebutkan bahwa siapapun yang menganut atau bergabung dengan PKI, dengan komunisme secara sadar, maka dia dihukumi kafir ya. Dan barang siapa yang dia ikut komunisme
dengan tanpa menyadarinya atau tidak tahu tentang kesesatan itu, maka dia dihukumi sesat. Sedangkan ideologinya sendiri, ideologi komunis itu disepakati oleh Masyumi bahwa itu adalah ideologi yang kufur. Itu sangat jelas sekali ya dalam buku ini, bagaimana sikap tegas. Jadi meskipun terjadi perbedaan faksi tadi itu, mereka tetap bersepakat tentang bagaimana status dari ideologi komunis itu dan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam komunis itu. Jadi sangat jelas sekali bahwa komunisme itu memang tujuannya adalah pada ujungnya adalah ingin merebut negara. Jadi kalau kita tahu bagaimana terjadinya pemberontakan PKI tahun 48 di Madiun, maka itulah sebenarnya titik awal PKI ingin merongrong negara pertama kali melalui pembantaian yang terjadi di Madiun ketika puluhan ulama di Cincang dibunuh ya, saat itu dimasukkan ke sumur dan seterusnya. Maka ketika seandainya pemberontakan Madiun itu sukses, maka dia akan melebar secara nasional, dan disitulah PKI akan mulai gerakannya. Tetapi alhamdulillah berkat gerakan yang cepat dari umat Islam, maka pemberontakan itu digagalkan dan tidak sampai meluas. Maka kemudian setelah itu PKI terus mencoba membangun kekuatan baik secara politik dan kemudian lobby-lobby terutama terhadap Presiden Soekarno saat itu. Dan lobby-lobby itu ternyata berhasil masuk ke dalam pemikiran Soekarno, sehingga kemudian tercetus Nasakom itu. Bahkan di tubuh kabinet-kabinet yang didominasi oleh PNI, yang sempat beberapa kali PNI menjadi perdana menterinya di situ, PKI tumbuh subur di dalamnya. Jadi mereka mendompleng kepada PNI. Sementara Masyumi di satu sisi juga pada saat itu pasca pemilu, sebelum pemilu bahkan sudah terjadi friksi-friksi yang kemudian menyebabkan terjadi perpecahan di tubuh Masyumi saat itu, di mana kemudian NU yang semula adalah bagian dari Masyumi kemudian menyatakan mundur dan mendirikan partai sendiri. Nah itu ya. Jadi demikian sejarahnya. Kemudian di buku ini, kembali ke buku ini lagi, Politik Anti Komunis. Saya nggak tahu, saya lupa dapat buku ini dari mana, tapi yang jelas ini referensinya lumayan banyak gitu ya yang dipakai. Di dalam buku ini juga ada ya hasil pemilu 1955 ya, bisa dilihat di sini bagaimana perolehan Masyumi, PNI, NU dan PKI, 4 besar partai yang menjadi juara pemilu. Yang kita lihat di Jawa Timur misalkan, Masyumi itu yang keempat. Mungkin bisa dilihat gitu ya, kenapa kok partai Islam selain tentu NU yang di sini, sebenarnya kalau di total jumlah NU dan Masyumi di sini mereka menang di Jawa Timur karena NU kuat, tapi Masyumi peringkat keempat. Sementara di Jawa Tengah juga peringkat keempat, di Jawa Barat Masyumi peringkat pertama. Peringkat kedua adalah PNI, kemudian menyusul berikutnya NU dan PKI. Jadi kekuatan terbesarnya ada di Jawa Barat kalau Masyumi ya. Kalau PKI kekuatan terbesarnya ada di Jawa Tengah. Di situ basis kedua setelah setelah PNI. Di Jawa Timur PKI peringkat ketiga. Di sini ada tabel perolehan itu. Jadi kalau mau dikaji menarik sekali untuk mengetahui bagaimana sebenarnya ini bisa menjadi sebuah analisa politik ya, ketika menghubungkan era 1955 kemudian dengan era reformasi ini. Kita lihat bagaimana partai-partai Islam ya, kultur Jawa Timur ini masih didominasi oleh Nahdliyin ya, dimana ketika partai-partai Islam yang berafiliasi ya dengan Nahdliyin, misalkan PKB atau P3, itu masih cukup kuat ya.
Kemudian di Jawa Barat sendiri didominasi oleh Masyumi ya, oleh Masyumi. Karena itu mungkin bisa dilihat kenapa di Jawa Barat yang cukup kuat itu adalah PKS. Karena secara ini ya, itu sangat dekat dengan Masyumi secara ajaran. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana di sini juga disebutkan. Nah, sampai kemudian di keluarga-keluarga Masyumi itu ada materi-materi pendidikan politik ya, yang diajarkan. Ada bacaan-bacaan yang menjadi bacaan wajib para kadernya. Ada list bukunya, ada list majalahnya. Buku-buku yang wajib salah satunya adalah Pribadi karya Buya Hamka. Pernah kita ulas ya di Bincang Buku edisi sebelumnya. Kemudian tentang falsafah perjuangan Islam karya Isa Ansori, juga orang-orang Masyumi. Kebudayaan Islam karya Muhammad Nasir. Konsepsi tata negara Islam karya Zainal Abidin Ahmad, ya, juga beliau semua orang Masyumi. Kemudian Fasal Ekonomi karangan Muhammad Hatta. Ekonomi Teori dan Praktek karya Muhammad Hatta. Jadi beberapa buku yang memang diwajibkan untuk kader. Nah, kita tahu bahwa pada akhirnya Masyumi dibubarkan. Ya, dalam bahasa ininya, politiknya membubarkan diri gitu ya, membubarkan diri. Tapi karena tekanan dari Soekarno akhirnya membubarkan diri itu ya, karena menuduh bahwa pemimpin-pemimpin Masyumi saat itu terlibat dalam PRRI ya, seperti Nasir, Burhanuddin, Safruddin Prawilanegara saat itu, karena ketidakpuasan terhadap Soekarno. Dan teman-teman sekalian, terjadinya friksi-friksi ya, terjadinya perbedaan sikap yang sangat jelas dan sangat tegas antara Masyumi dan PKI ini sebenarnya adalah menunjukkan betapa jelas bagaimana ideologi Islam yang dimiliki oleh Masyumi, asas Islam yang dimiliki oleh Masyumi ini menolak semua bentuk komunisme dan cara-cara yang dipakai oleh komunisme, termasuk bagaimana mereka pada akhirnya ingin menguasai negara. Jadi mereka ingin menguasai negara ya, pertama melalui lobby-lobby politik dan pendekatan-pendekatan politik, kemudian mencoba mengerahkan massa dan kekuatan, sehingga kemudian ketika mereka besar, mereka akan bisa melakukan sebuah revolusi ya. Begitu teman-teman sekalian, tentang politik Islam Masyumi dan PKI. Apakah saat ini PKI masih ada ya? Apakah saat ini PKI masih ada? Saya katakan secara Partai Komunis Indonesia itu tidak ada, teman-teman. Karena bukti nyatanya tidak ada memang kan PKI di Indonesia. Tidak ada salah satu partai yang menyatakan diri sebagai Partai Komunis Indonesia. Tetapi yang namanya ideologi dan ajaran itu tetap akan ada. Orang-orangnya pun ada. Dan mereka bisa bergerak ke partai mana saja. Sebagaimana PKI juga dulu melakukan lobby-lobby terhadap TNI, terhadap Soekarno, dan terhadap orang-orang yang berpengaruh lainnya, sampai mereka bisa masuk ke dalam kabinet, sampai mereka bisa mengusir atau melibas orang-orang Masyumi yang ada dalam pemerintahan maupun dalam parlemen. Dan mereka masuk ke dalam kebijakan-kebijakan yang dituangkan oleh Soekarno, sampai kemudian mereka ketika merasa sudah kuat, mereka melakukan pemberontakan yang kemudian kita kenal dengan G30S itu. Jadi teman-teman sekalian, itu mungkin bincang buku kali ini yang cukup panjang. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di edisi yang berikutnya. Ya, tema ini memang agak berat teman-teman ketika kita membahas ini, dan mungkin butuh waktu yang agak panjang juga kalau kita ingin bedah secara mendalam. Tetapi mudah-mudahan bincang buku yang singkat ini paling tidak bisa kita menjadikan wawasan dan pengetahuan baru tentang pergumulan politik antara PKI dan Masyumi di tahun 55. Dan sebenarnya ini seru banget kalau kita bahas bagaimana peta politik saat itu. Mudah-mudahan kita bisa sambung lain kali dengan buku yang lain. Soalnya saya masih banyak referensi-referensi terkait dengan PKI dan Masyumi ya, terutama menjelang pemilu 1955. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.